Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin Zuhri, NIM 1119005, mahasiswa Unibdu. Di sini saya akan menerangkan materi tentang iman kepada qadha dan qadar dalam mata perkuliahan Teknologi Pendidikan Terapan. Materi pembahasan. Materi pertama, memahami makna qadha dan qadar. Materi yang kedua, contoh qadha dan qadar. Materi yang ketiga, hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Dan yang terakhir yaitu rangkuman tentang materi beriman kepada qadha dan qadar. Materi pertama, memahami makna qadha dan qadar. Makna qadha. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Qadha tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi, setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Materi 2. Contoh qadha dan qadar. Contoh qadha. Contoh qadha yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan matahari terbit pada siang hari, serta bulan dan bintang tampak pada malam hari. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan setiap makhluk pasti akan mati. Contoh yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Contoh yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan seorang lahir. Contoh qadar. Contoh qadar yang pertama adalah orang yang miskin, tetapi karena ia selalu ikhtiar dan berdoa menjadi kaya. Contoh yang kedua, orang yang bodoh, tetapi karena ia rajin belajar dan berdoa menjadi pintar. Contoh yang ketiga, orang yang sakit, karena ia rajin berobat menjadi sehat. Contoh yang keempat, seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang bayi. Contoh yang kelima, seseorang yang tidak kunjung jua mendapat pekerjaan, tetapi
karena ia selalu berusaha dan berdoa ia mendapatkan pekerjaan. Materi 3. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk hal yang positif. Yang ketiga, tidak bersikap sombong. Dan yang keempat, rendah hati dalam bersikap. Rangkuman materi iman kepada qada dan qadar. Rangkuman. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang tidak dapat dirubah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Beriman kepada qadar menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Sekian materi tentang iman kepada qada dan qadar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.